Mertuaku baru pindah ke rumah kami. Suamiku malah menyuruhku tidur di sofa agar kamar bisa diberikan kepada mereka. Aku hanya diam dan diam-diam menyewa kamar selama seminggu. Beberapa hari kemudian suamiku memintaku pulang. Aku tertawa lalu berkata, apartemen itu sudah dijual. Kita mau pulang kemana? Aku selalu percaya bahwa rumah bukan sekadar tumpukan bata dan semen. Bagiku, rumah adalah manifestasi dari setiap tetes keringat, setiap jam lembur yang menggerogoti usia mudaku, dan setiap pengorbanan yang kuat di balik layar sebagai manajer komunikasi. Apartemen seluas 112 m di jantung kota ini bukan sekadar properti. Ini adalah benteng pertahananku. Sebuah ruang di mana aku bisa melepas lelah, menjadi diriku sendiri, dan merayakan kemandirian yang kurintis dengan susah payah sebelum aku memutuskan untuk berbagi hidup dengan seseorang bernama Dimas Saputra. Aku masih ingat dengan sangat jelas aroma cat baru saat pertama kali menerima kunci apartemen ini. Itu adalah momen kebanggaan terbesar dalam hidupku. Ayah dan ibu menangis haru saat kami pertama kali masuk. Mereka tahu persis betapa keras aku bekerja, betapa aku menahan diri untuk tidak membeli barang-barang konsumtif hanya demi memastikan bahwa sebelum aku menikah, aku sudah memiliki pijakan yang kokoh. Maya, kamu perempuan hebat, bisik ayah saat itu, menyisipkan sebagian tabungannya untuk melengkapi furnitur ruang tamu. Uang itu bukan sekadar bantuan, itu adalah restu orang tua yang kutanamkan di setiap sudut ruangan ini. Pernikahanku dengan Dimas awalnya terasa seperti pelengkap kebahagiaan. Dia adalah pria yang manis, penuh perhatian, dan tampak begitu mengerti ambisiku. Kami memulai hidup baru di apartemen ini dengan kesepakatan yang tak terucapkan bahwa ini adalah ruang sakral kami. Namun seiring berjalannya waktu, aku mulai menyadari adanya retakan halus. Dimas memiliki cara pandang yang berbeda tentang apa itu milik bersama. Baginya, aset istri adalah aset suami, dan lebih jauh lagi, aset suami adalah aset keluarga besarnya. Aku sering mendapati Dimas membicarakan apartemen ini dengan nada kepemilikan yang berlebihan di depan orang tuanya. Rumah kita luas, Bu, katanya suatu kali saat kami makan malam. Saat itu aku hanya tersenyum, menganggapnya sebagai bentuk kebanggaan suami terhadap istrinya. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kalimat itu adalah sinyal bahaya yang sedang merayap masuk ke dalam hidup kami. Sebagai seorang manajer komunikasi, aku terbiasa mengatur krisis. Aku terbiasa membaca situasi dan memitigasi risiko. Namun, aku gagal membaca krisis yang justru tumbuh di bawah atap rumahku sendiri. Dimas mulai membawa orang tuanya, adik-adiknya, dan iparnya berkunjung dengan durasi yang semakin lama. Awalnya 1 atau 2 hari, lalu seminggu, hingga akhirnya mereka seolah menetap. Aku tetap berusaha bersikap sopan. Bahkan saat aku harus pulang larut malam dan menemukan ruang tamu apartemenku yang biasanya rapi, kini berantakan oleh mainan keponakan dan tumpukan baju kotor keluarga suamiku. Ada perasaan asing yang perlahan merayap di dadaku. Aku merasa menjadi tamu di rumah yang kubeli dengan darah dan air mataku sendiri. Aku menatap cermin di kamar utama. Kamar yang seharusnya menjadi tempatku beristirahat dari penat dunia dan melihat bayangan seorang perempuan yang tampak kelelahan. Bukan karena pekerjaan, melainkan karena ia mulai kehilangan identitasnya sendiri. Aku mulai sering duduk di balkon saat malam, memandangi lampu-lampu kota, mencoba memikirkan di mana kesalahanku. Apakah aku terlalu egois? Apakah aku terlalu kaku? Tapi kemudian akal sehatku menolak tuduhan itu. Aku berhak atas privasiku. Aku berhak atas kenyamanan di rumah yang kubayar dengan cicilan yang lunas sebelum akad nikah. Dimas mungkin mencintaiku, tapi dia mencintai kenyamanan keluarganya di atas kedamaian batin istrinya sendiri. Di babak awal kehidupan pernikahan ini, aku sadar bahwa aku sedang berada di persimpangan jalan antara mempertahankan peran sebagai istri yang berbakti dengan menelan bulat-bulat semua tuntutan mereka, atau menegakkan harga diri yang selama ini kubangun dengan susah payah. Aku belum tahu akan berakhir seperti apa. Namun satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan benteng yang kubangun dengan penuh cinta ini diruntuhkan begitu saja oleh orang-orang yang bahkan tidak pernah tahu berapa malam yang kuhabiskan tanpa tidur demi mencicil apartemen ini. Aku menutup pintu kamar, menyandarkan punggung ke kayu pintu yang dingin, dan menarik napas panjang. Besok aku akan kembali. Aku akan tetap menjadi Maya yang profesional di kantor. Namun di sini, di rumah ini, aku mulai menyadari bahwa sebuah badai besar sedang menunggu untuk pecah. Dan aku sang pemilik benteng harus mulai bersiap untuk pertempuran yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Hari itu dimulai seperti biasa. Setidaknya itulah yang aku harapkan.
Aku baru saja menyelesaikan panggilan konferensi yang melelahkan dengan klien luar negeri saat aku melangkah masuk ke lobi apartemenku. Namun, pemandangan di pintu unitku membuat langkahku terhenti seketika. Dua koper besar berwarna kusam tergeletak di depan pintu dan suara tawa yang asing memecah keheningan koridor. Aku membuka pintu dengan kunci cadanganku. Pemandangan di dalamnya jauh lebih menyesakkan daripada yang kubayangkan dalam mimpi buruk terburukku. Dimas ada di sana, berdiri di tengah ruang tamu, dikelilingi oleh kedua orang tuanya, adik perempuannya yang sibuk memainkan ponsel, dan suami adiknya yang tampak nyaman bersandar di sofa mahalku. Mereka tidak hanya berkunjung, mereka telah melakukan invasi. "Maya, kamu sudah pulang?" Suara Dimas menyambutku. Terdengar terlalu riang untuk situasi yang begitu mencekam. Ibu dan ayah memutuskan untuk pindah ke sini lebih awal dari rencana. Rumah di kampung sedang direnovasi, jadi kupikir kenapa tidak? Apartemen ini kan luas, lebih dari cukup untuk kita semua. Duniaku seolah berhenti berputar. Aku menatap Dimas, mencoba mencari secercah rasa bersalah di matanya. Namun yang kulihat hanyalah ketenangan yang merendahkan. Tidak ada diskusi, tidak ada permohonan izin. Dimas telah memutuskan nasib ruang privasiku. Seolah-olah ia sedang memindahkan perabot kecil, bukan hidup seorang perempuan. Tanpa diskusi, "Dimas?" Suaraku nyaris berbisik, berusaha menahan guncangan emosional yang mulai menguasai dadaku. "Kita suami istri, Maya. Apa yang milikmu adalah milikku. Keluargaku adalah keluargamu. Jangan terlalu kaku," jawabnya dengan enteng. Lalu ia berbalik kepada ibunya. "Bu, ini Maya. Maya, ini ibu. Ibu akan menempati kamar utama. Ya, di sana sirkulasi udaranya paling bagus untuk kesehatan ibu." Aku merasakan darahku mendidih. Kamar utama. Kamar yang kubeli dengan hasil kerja keras lemburku. Kamar yang menjadi tempat aku bermimpi dan beristirahat, kini direnggut dariku dalam satu kalimat tak beradab. Aku menoleh ke arah Dimas, melihat bagaimana dia bahkan tidak menatapku lagi, melainkan sibuk mengangkat barang bawaan ibunya ke dalam kamarku. Lalu aku bertanya, suaraku sedikit lebih tajam. Dimas menoleh, memberikan senyum tipis yang terasa seperti penghinaan. "Oh, Maya, kamu kan terbiasa mandiri. Kamar tamu juga sudah penuh dengan barang adikku. Kamu bisa pakai sofa di ruang tamu untuk beberapa hari ke depan. Lagi pula sofa itu empuk, kan? Jangan terlalu manja. Ini demi kenyamanan orang tuaku." Kata manja yang meluncur dari mulutnya seolah menjadi belati yang menusuk langsung ke jantungku. Apakah memperjuangkan hak atas properti sendiri dianggap manja? Apakah memiliki batasan privasi dianggap tidak berbakti? Aku terdiam, bukan karena aku setuju, melainkan karena aku sedang memproses kenyataan bahwa pria yang kunikahi ini benar-benar tidak mengenalku atau, lebih buruk lagi, dia tidak menghargaiku sedikit pun. Malam itu adalah malam pertama dari neraka kecil yang Dimas bangun di rumahku. Aku terbaring di sofa ruang tamu yang sempit. Sementara dari balik pintu kamar utamaku yang kini tertutup rapat oleh mertuaku, terdengar suara obrolan santai dan televisi yang menyala hingga larut. Rumah yang dulunya adalah tempatku menemukan ketenangan, kini terasa seperti barak pengungsian yang riuh. Aku menatap langit-langit apartemen, menghitung setiap detail desain yang aku pilih dengan teliti dulu. Mereka tidak melihat jeripayahku di balik dinding-dinding ini. Bagi mereka, aku hanyalah alat yang menyediakan fasilitas. Sebuah hotel gratis yang tidak perlu mereka bayar dengan apapun kecuali ego mereka. Aku mendengar tawa adik iparku dari ruang tengah, lalu suara cemohan kecil tentang bagaimana apartemen ini lumayan tapi kurang lapang untuk orang sebanyak ini. Penghinaan itu terasa begitu nyata seperti duri dalam daging. Aku berbaring kaku, menahan air mata agar tidak jatuh. Aku bukan perempuan yang akan menangis dan menyerah. Namun malam ini aku belajar satu pelajaran berharga. Dimas tidak pernah melihatku sebagai mitra yang setara. Dia melihatku sebagai akses. Dan akses itu baru saja ia buka lebar-lebar untuk orang-orang yang bahkan tidak menghormati keberadaanku di rumahku sendiri. Di tengah kesunyian malam yang bising, aku mulai menyusun strategi. Dimas mengira aku akan bertahan karena status istri yang melekat padaku. Dia mengira aku akan memikul beban ini dengan pasrah. Dia salah. Jika dia bisa memutuskan secara sepihak untuk membawa keluarganya, maka aku pun berhak memutuskan secara sepihak untuk melindungi diriku sendiri. Malam itu di atas sofa kecil yang tidak nyaman, aku berhenti menjadi istri yang berusaha menyenangkan hati suaminya. Aku mulai menjadi seseorang yang akan mengambil kembali kendali atas hidupnya.
Tidak peduli seberapa besar kehancuran yang harus aku tinggalkan di belakang. Malam itu, suhu ruangan seolah merayap turun, menusuk tulang meski pendingin ruangan tidak menyala. Aku berbaring meringkuk di sofa ruang tamu yang sempit, mencoba mencari posisi yang tidak membuat punggungku nyeri. Namun, rasa sakit di punggung bukanlah apa-apa dibandingkan dengan rasa sakit yang menggerogoti jiwaku. Dari balik pintu kamar utama, kamar yang seharusnya menjadi tempatku beristirahat setelah hari yang panjang, terdengar suara tawa mertuaku yang sedang menonton acara televisi favorit mereka. Dimas duduk di samping mereka. Suaranya sesekali terdengar menimpali candaan keluarganya dengan nada yang begitu lepas dan santai. Di sini aku merasa seperti orang asing di rumah yang kubeli dengan tetes keringat dan air mataku sendiri. Setiap tawa yang mereka lontarkan bagaikan jarum yang menusuk harga diriku. Aku menatap jam di dinding, sudah hampir tengah malam. Harusnya ini adalah waktu di mana aku dan Dimas berbicara tentang rencana masa depan kami, atau setidaknya waktu di mana kami bisa menikmati keheningan setelah hari yang melelahkan. Namun Dimas bahkan tidak melirikku sejak aku pulang kantor. Dia seolah menganggap keberadaanku di sofa ini sebagai sesuatu yang wajar. Sebuah konsekuensi logis dari pengabdian yang dia tuntut dariku. Aku mencoba memejamkan mata, namun bayangan masa lalu kembali muncul. Ingatan saat aku pertama kali menandatangani dokumen pembelian apartemen ini. Saat aku merasa telah mencapai puncak kemandirian, kini terasa sangat jauh. Dulu aku merasa tangguh, sekarang aku merasa kecil. Dan yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa pria yang kucintai, pria yang berjanji akan menjadi rekan hidupku, justru menjadi orang pertama yang meruntuhkan benteng pertahananku. Tak tahan lagi dengan keheningan yang menyesakkan, aku bangkit. Kaki telanjangku melangkah tanpa suara menuju pintu kamar utama yang terbuka sedikit. Di sana aku melihat Dimas yang sedang memijat bau ibunya. Pemandangan itu seharusnya terlihat manis. Namun bagi mataku itu pengkhianatan visual. Dimas, panggilku pelan. Suaraku sedikit bergetar meski aku berusaha sekuat tenaga untuk tetap stabil. Dia tidak tampak terkejut. Dia hanya menghela napas. Seolah kehadiranku di sana hanyalah gangguan yang tidak perlu. Kenapa? Maya, kamu belum tidur? Besok kamu ada presentasi, kan? Bisa kita bicara? Tanyaku. Dimas berdiri lalu mengajakku keluar ke balkon. Di luar, udara malam kota terasa dingin dan berdebu. Dia melipat tangannya di dada. Wajahnya menunjukkan tanda-tanda ketidaksabaran yang kental. Apalagi, Maya, jangan mulai drama lagi. Mereka keluarga saya dan mereka butuh tempat tinggal. Tempat tinggal. Dimas, ini bukan sekadar tempat tinggal. Ini rumahku, rumah kita. Tapi kamu tidak pernah meminta izin untuk membawa mereka ke sini. Kamu bahkan tidak memikirkan bagaimana perasaanku sebagai istri dan pemilik tempat ini. Suaraku mulai meninggi. Meski aku berusaha menahannya agar tidak terdengar oleh mereka di dalam. Dimas tertawa sinis. Sebuah suara yang belum pernah kudengar sebelumnya dari bibirnya. Pemilik tempat ini? Wah. Jadi sekarang kamu mau menekankan soal kepemilikan? Kamu egois sekali, Maya. Sebagai istri, kamu seharusnya bangga bisa membantu keluarga suami. Kamu terlalu terobsesi dengan privasimu sendiri sampai lupa arti berbakti. Kata-kata itu menghantamku dengan kekuatan yang luar biasa. Egois. Berbakti. Apakah berbakti berarti aku harus kehilangan martabatku sendiri? Apakah berbakti berarti aku harus rela tidur di sofa sementara orang lain menempati ruang pribadiku? Aku tidak egois, Dimas. Aku hanya ingin dihargai, jawabku. Air mata akhirnya mengalir di pipiku. Kamu tidak pernah bertanya apakah aku keberatan. Kamu hanya menuntut. Dan sekarang kamu mencoba membuatku merasa bersalah karena aku merasa tidak nyaman di rumahku sendiri. Dimas menatapku dengan dingin. Kalau kamu tidak nyaman, ya itu masalahmu. Saya tidak akan mengusir orang tua saya hanya karena kamu merasa tidak punya privasi. Jangan kekanak-kanakan. Saat itu sesuatu di dalam diriku putus. Bukan karena kemarahan yang meledak-ledak, melainkan karena kesadaran yang dingin dan jernih. Aku menatap wajahnya, mencoba mencari sisa-sisa pria yang dulu. Aku hanya menemukan orang asing yang angkuh dan manipulatif. Tidak ada gunanya berdebat lebih lama. Tidak ada gunanya mencoba meyakinkan seseorang yang memang tidak ingin mengerti. Aku berbalik masuk ke dalam, tidak mempedulikan tatapan heran Dimas. Aku berjalan menuju lemari, mengambil koper kecil, dan mulai memasukkan pakaianku secara acak. Tanganku tidak gemetar lagi. Aku merasa aneh,
sangat tenang di tengah kekacauan ini. Dimas menyusulku ke dalam. Wajahnya kini menunjukkan tanda-tanda kebingungan yang bercampur amarah. Apa yang kamu lakukan? Mau kemana malam-malam begini? Aku menutup koperku dengan bunyi klik yang tegas. Suara yang terasa seperti titik akhir dari sebuah babak hidup yang salah. Aku menatapnya sekali lagi. Matanya yang bingung memantulkan bayangan diriku yang baru. Seorang perempuan yang akhirnya memilih untuk pergi daripada perlahan-lahan mati di dalam. Aku pergi, Dimas. Aku tidak akan membiarkanmu atau siapapun memperlakukanku seperti ini lagi di rumah yang kubeli dengan keringatku sendiri. Selamat menikmati apartemen luas ini bersama keluargamu. Tanpa menoleh lagi, aku menyeret koperku menuju pintu keluar. Dimas sempat memanggil namaku, namun langkahku sudah tidak bisa dihentikan. Malam itu, di bawah lampu jalan yang temaram, aku melangkah pergi dari hidup yang kupikir sempurna menuju ketidakpastian yang jauh lebih baik daripada kenyamanan yang palsu dan menyakitkan. Apartemen itu mungkin milikku. Namun kedamaianku jauh lebih berharga daripada properti apapun di dunia ini. Hotel kecil yang kusewa di pusat kota terasa begitu asing. Namun setidaknya ini adalah tempat yang tenang. Selama 3 hari pertama aku tidak melakukan apapun selain tidur dan menatap langit-langit. Mencoba memulihkan kepingan harga diriku yang sempat hancur. Ponselku terus bergetar. Pesan dari Dimas, panggilan tak terjawab dari mertuaku, dan notifikasi dari grup keluarga yang sudah kubungkam. Mereka tidak memanggil karena rindu. Mereka memanggil karena mereka mulai merasa kehilangan kenyamanan yang kusediakan. Mereka merasa terganggu karena tidak ada lagi yang memasak, tidak ada lagi yang membersihkan. Dan mungkin mereka mulai menyadari bahwa apartemen itu tidak terasa seperti rumah tanpa kehadiran pemilik aslinya. Namun aku tidak lagi peduli pada ketidaknyamanan mereka. Di dalam kamar hotel yang tenang ini, aku mulai menyusun kembali masa depanku. Aku menghubungi seorang pengacara properti, seseorang yang sangat terpercaya di industri real estate. Saat dia meninjau dokumen pembelian apartemenku, matanya berbinar. Maya, ini adalah aset pranikah yang mutlak, ujarnya dengan nada profesional namun meyakinkan. Karena pembelian dilakukan sepenuhnya atas namamu sebelum pernikahan dan kamu tidak pernah membuat perjanjian pengalihan hak, apartemen ini adalah milikmu sepenuhnya. Suamimu tidak memiliki klaim hukum apapun atas unit ini. Klaim hukum. Kata itu memberiku keberanian yang selama ini terkubur. Aku menyadari bahwa aku tidak hanya memiliki apartemen itu. Aku memiliki kekuatan untuk mengakhiri mimpi buruk ini. Rencana itu tersusun dengan dingin dan terukur. Aku menunjuk sebuah agensi properti terkemuka untuk memasarkan apartemen tersebut. Aku tidak ingin lagi menginjakkan kaki di sana dan aku tidak ingin lagi bernegosiasi dengan Dimas. Jika apartemen itu adalah akar masalahnya, maka aku akan mencabut akar itu hingga bersih. Kami menetapkan harga jual yang kompetitif dan tak butuh waktu lama hingga seorang pembeli serius muncul. Seorang investor yang mencari unit di kawasan prestisius ini. Aku menjalani rutinitas kantor seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Di balik meja manajer komunikasiku, aku tetap menjadi Maya yang tegas. Namun di dalam diriku, sebuah badai sedang menyiapkan klimaksnya. Dimas menghubungiku lagi di hari kelima. Kali ini nadanya berbeda. Bukan lagi nada memerintah, melainkan nada yang dipaksakan lembut. Maya, sudahlah, jangan kekanak-kanakan. Pulanglah. Ibu sudah bertanya-tanya kapan kamu akan kembali memasak. Bukankah kamu istri yang baik? Aku memegang ponselku erat-erat. Istri yang baik adalah narasi yang dia bangun untuk menjebakku, dan aku sudah tidak sudi lagi menjadi aktor dalam sandiwara murahan itu. Aku tidak membalas dengan kemarahan. Aku membalas dengan keheningan yang tajam. Aku tidak perlu menjelaskan apapun kepadanya. Dia tidak pantas mendapatkan kejujuranku. Setiap malam aku memantau proses penjualan apartemen itu. Dokumen-dokumen mulai ditandatangani. Aku memastikan bahwa setiap aspek legal terlindungi. Aku mulai merasakan beban di pundakku perlahan terangkat. Setiap langkah yang kuambil adalah langkah untuk merebut kembali diriku sendiri. Di sisi lain, aku membayangkan wajah Dimas di apartemen itu. Mereka pasti merasa bingung dengan ketidakhadiranku. Mereka mungkin berpikir aku hanya sedang mogok kerja sebagai istri, menunggu waktu hingga aku menyerah dan kembali. Mereka tidak tahu bahwa sementara mereka menikmati kenyamanan di ruang tamu apartemenku, aku sedang merobohkan fondasi rumah tersebut di bawah kaki mereka. Aku sering berdiri di dekat jendela hotel, memandang cakrawala kota yang berkilauan. Dulu aku mengira sukses adalah memiliki apartemen mewah dan pernikahan yang terlihat ideal.
Sekarang aku tahu bahwa kesuksesan sejati adalah memiliki kebebasan untuk memutuskan bahwa sesuatu yang beracun tidak lagi layak dipertahankan. Aku tidak lagi menginginkan apartemen itu. Aku menginginkan kedamaian. Dan untuk mendapatkan kedamaian itu, aku harus berani memutus rantai yang mengikatku pada kehidupan yang palsu. Hari penandatanganan akta jual beli pun tiba. Aku menandatangani dokumen tersebut dengan tangan yang mantap tanpa keraguan sedikit pun. Tidak ada air mata, tidak ada penyesalan. Apartemen itu kini milik orang lain. Dimas dan keluarganya secara teknis sekarang adalah orang asing yang menempati properti milik orang lain. Saat aku keluar dari kantor notaris, udara terasa begitu ringan. Aku telah melakukan langkah senyap yang akan mengubah segalanya. Dimas tidak hanya akan kehilangan istrinya, dia akan kehilangan tempat di mana dia merasa paling berkuasa. Dan besok, saat kurir pemberitahuan pengosongan unit tiba di depan pintu apartemen itu, aku ingin melihat bagaimana Dimas akan menjelaskan kepada orang tuanya bahwa mereka kini tidak lagi memiliki atap di atas kepala mereka. Ini bukan balas dendam, pikirku saat berjalan menuju mobil. Ini adalah keadilan. Tepat seminggu setelah malam aku menyeret koperku keluar dari apartemen itu, ponselku berdering. Nama Dimas muncul di layar dengan kedipan yang terasa begitu familiar sekaligus menjengkelkan. Aku menarik napas dalam-dalam, menatap layar sejenak untuk membiarkan dering itu berlanjut beberapa detik sebelum akhirnya aku menggeser ikon hijau. Aku tidak lagi merasa gentar seperti minggu lalu. Yang ada di dalam dadaku kini hanyalah ketenangan dingin yang siap menghadapi akhir dari sandiwara ini. Maya, suara Dimas langsung menyambut tanpa salam. Terdengar kaku namun menyamar sebagai titah yang berwibawa. Sudah seminggu kamu bermain-main di luar. Ibu sudah mulai mengeluh makanannya tidak sesuai selera dan rumah ini berantakan karena tidak ada yang merapikan. Pulanglah sekarang. Saya beri kamu waktu sampai sore ini untuk kembali ke rumah dan menyiapkan makan malam. Nada bicara itu begitu khas. Sebuah kombinasi antara asumsi bahwa aku adalah pelayan otomatis dan keyakinan mutlak bahwa aku akan selalu tunduk pada perintahnya. Dia benar-benar mengira aku sedang mogok. Layaknya anak kecil yang ngambek, menunggu waktu untuk melunak dan merangkak kembali ke hadapannya. Dia sama sekali tidak tahu bahwa dunia di bawah kakinya sudah lama runtuh. Aku tidak akan pulang, Dimas, jawabku dengan suara yang datar, tenang, dan tanpa keraguan sedikit pun. Dan tempat itu bukan lagi rumahmu. Di ujung sambungan sana, terdengar helaan napas kasar, disusul tawa remeh yang menyebalkan. Jangan mulai bicara omong kosong, Maya. Cepat pulang atau kamu akan tahu akibatnya sebagai istri yang membangkang. Bukan omong kosong, potongku tegas, memotong ancamannya tanpa ampun. Jika kamu ingin tahu kenyataannya, datanglah ke apartemen sekarang. Aku menunggumu di lobi. Sebelum dia sempat menjawab atau meneriakkan rentetan omelan barunya, aku langsung memutus sambungan telepon itu. Aku tidak memberinya kesempatan untuk mendikte percakapan seperti yang selalu dia lakukan selama pernikahan kami. Aku memasukkan ponselku ke dalam tas, lalu melangkah keluar dari mobil menuju lobi apartemen yang dulunya kubanggakan. Hari ini aku datang bukan sebagai istri yang tertindas, melainkan sebagai pemilik sah yang menuntut haknya kembali, atau lebih tepatnya, sebagai pihak yang datang untuk menutup tirai. Tidak butuh waktu lama bagi Dimas untuk turun dari unit apartemen. Aku melihatnya keluar dari lift dengan langkah cepat. Wajahnya memerah karena amarah yang tertahan. Di belakangnya mengekor sang ibu dan adik perempuannya yang tampak kebingungan melihat Dimas tersulut emosi. Dimas langsung menghampiriku dengan mata melotot, siap melayangkan teguran keras di depan umum. Maya, apa-apaan maksudmu bicara seperti itu di telepon? Bentak Dimas setengah berteriak, mengabaikan beberapa penghuni lain yang lewat di area lobi. Ibunya langsung menimpali dengan tatapan menghakimi. Kamu benar-benar menantu yang tidak tahu diuntung. Maya, suamimu menyuruh pulang malah membangkang di tempat umum. Aku menatap mereka bergantian dengan ekspresi yang begitu dingin, membuat nyali kecil di mata Dimas mendadak surut sesaat. Tanpa membalas bentakan mereka, aku merogoh tas kerjaku dan mengeluarkan map dokumen formal yang berisi salinan akta jual beli serta surat pemberitahuan pengosongan resmi dari pemilik baru. Aku meletakkan map itu tepat di atas meja resepsionis kecil di dekat kami lalu mendorongnya perlahan ke hadapan Dimas. Aku tidak sedang bermain-main, Dimas, kataku pelan namun sangat tajam, memastikan setiap suku kata terdengar jelas di telinga mereka. Apartemen ini sudah resmi terjual. Transaksinya sudah selesai kemarin pagi di hadapan notaris. Dimas tertegun.
Alisnya berkerut mencoba mencerna kalimatku sebelum akhirnya ia tertawa canggung. Terjual? Kamu gila? Ya? Mana bisa apartemen ini dijual tanpa persetujuan suami? Kamu kira bisa menakut-nakuti saya dengan dokumen palsu? Dokumen itu sama sekali tidak palsu. Suara lain menyela dari arah belakang. Seorang pria berjas rapi, perwakilan dari pemilik baru sekaligus agen properti yang mendampingiku melangkah mendekat dengan memegang berkas legalitas lengkap. Maaf, Bapak Dimas. Unit apartemen seluas 112 M ini sudah dibeli secara sah oleh klien kami. Berdasarkan penelusuran hukum, properti ini adalah aset murni non-gonogini milik Ibu Maya karena dibeli sebelum pernikahan tanpa ada pengalihan hak. Secara hukum, Anda dan keluarga tidak lagi memiliki hak apapun untuk berada di tempat ini. Dunia di sekitar Dimas seolah runtuh seketika. Warna wajahnya mendadak pucat pasi, beralih dari amarah menjadi kebingungan yang luar biasa. Ibunya terpekik kaget, memegang lengan Dimas sambil bertanya-tanya dengan panik. Dimas, apa maksudnya ini? Kita mau diusir? Rumah kita kan di sini? Adik perempuan Dimas ikut histeris, menatapku dengan mata melotot penuh kebencian. Kamu perempuan serakah, Maya. Beraninya kamu menjual rumah suami sendiri di belakang kami. Di mana hati nuranimu? Aku menatap adik iparku itu tanpa setitik pun rasa iba. Hati nurani? Ujarku dengan senyum sinis yang akhirnya terukir di bibirku. Di mana hati nurani kalian saat merampas kamar utamaku dan menyuruhku tidur di sofa sempit? Di mana rasa hormat kalian saat masuk ke rumah orang lain tanpa izin dan memperlakukanku seperti budak di rumahku sendiri? Dimas terdiam kaku, mulutnya terbuka setengah, namun tidak ada suara yang keluar. Kebanggaannya hancur berkeping-keping di lantai lobi itu. Dia baru menyadari bahwa ancaman dan manipulasi tidak berlaku lagi kepada perempuan yang sudah muak diinjak-injak. Waktu kalian untuk mengosongkan barang-barang di sana tersisa 24 jam, kataku final, merapikan tas kerjaku dan bersiap berbalik meninggalkan mereka. Tim kurir dari pemilik baru akan datang besok pagi untuk mengambil alih kunci secara penuh. Selamat menikmati konsekuensi dari keputusan kalian sendiri, Dimas. Tanpa menoleh lagi ke arah mereka yang mulai panik, berteriak, dan meratap di tengah lobi, aku berjalan keluar menuju mobilku. Udara sore itu terasa begitu segar, jauh lebih ringan daripada beban yang selama ini kutanggung. Di dalam mobil aku menyandarkan kepalaku sejenak di setir, merasakan kelegaan yang luar biasa menjalar di seluruh tubuhku. Babak paling kotor dalam hidupku akhirnya resmi ditutup, dan jalan menuju kebebasan sejati kini terbuka lebar di hadapanku. Pagi ini sinar matahari masuk melalui celah gorden apartemen baruku, menyapa wajahku dengan kehangatan yang berbeda. Apartemen ini jauh lebih kecil dari yang lama. Hanya sebuah unit dengan satu kamar tidur dan ruang kerja minimalis. Namun bagiku ini adalah istana. Tidak ada aroma masakan orang lain. Tidak ada suara televisi yang menggelegar dari tamu yang tak diundang. Dan tidak ada lagi beban psikologis yang menghimpit dada. Ini adalah ruang yang murni milikku. Proses perceraianku dengan Dimas berjalan lebih cepat dari yang kubayangkan. Mungkin karena Dimas, dalam kehancuran harga dirinya setelah terusir dari apartemen lama, tidak memiliki energi untuk melawan. Pengacaraku memastikan bahwa semua hakku terlindungi, dan aku menutup babak pernikahan yang sempat membuatku kehilangan arah tersebut dengan ketegasan yang tidak bisa diganggu-gugat. Tidak ada drama pengadilan yang berkepanjangan. Hanya sebuah penegasan bahwa hidup kami tidak lagi memiliki titik temu. Salah satu hal pertama yang kulakukan setelah menerima pembayaran penuh hasil penjualan apartemen adalah menelepon ayah. Aku mentransfer kembali setiap rupiah yang dulu pernah ia berikan untuk membantuku mencicil apartemen. Saat ayah meneleponku, suaranya bergetar. Maya, kamu tidak perlu melakukan ini, katanya pelan. Ayah, ini adalah bukti bahwa aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri, jawabku dengan senyum yang akhirnya mencapai mataku. Terima kasih telah percaya padaku, dan terima kasih telah mengajariku untuk tidak pernah menyerahkan harga diriku kepada siapapun. Kabar tentang Dimas dan keluarganya sampai ke telingaku melalui beberapa teman lama. Mereka harus menyewa rumah petak di pinggiran kota. Hidup terpisah dan berantakan karena mereka selama ini terlalu bergantung pada fasilitas yang kusediakan. Aku tidak merasa bersalah. Aku tidak merasa sedih. Aku hanya merasa bahwa itu adalah konsekuensi logis dari tindakan mereka sendiri. Mereka memperlakukanku seperti barang inventaris. Dan saat barang itu ditarik kembali, mereka tidak punya apa-apa untuk diandalkan. Aku menatap cermin di kamar mandiku pagi ini. Sosok yang kulihat di sana tampak berbeda.
Matanya tidak lagi tampak lelah atau penuh kecemasan. Ada kilatan kepercayaan diri yang sempat redup, kini menyala kembali dengan lebih terang. Aku bukan lagi manajer komunikasi yang harus berurusan dengan krisis orang lain dan krisis pernikahanku sendiri. Aku sekarang adalah perempuan yang memegang kendali atas narasi hidupku. Pekerjaanku di kantor pun semakin menanjak. Tanpa drama rumah tangga yang menguras emosi, aku memiliki kapasitas mental yang lebih besar untuk berinovasi dan memimpin timku. Kehidupan sosialku pun membaik. Aku mulai sering bertemu teman-teman lama, tertawa tanpa harus khawatir akan ditelepon Dimas dengan tuntutan yang tidak masuk akal. Aku berjalan menuju balkon apartemen baruku, memandang kota yang masih bangun dengan kesibukannya. Dulu kota ini terasa seperti penjara yang harus aku taklukkan. Sekarang kota ini terasa seperti kanvas kosong yang siap aku lukis dengan warna-warni pilihanku sendiri. Pernikahanku dengan Dimas bukan sekadar kegagalan. Itu adalah pelajaran paling mahal dan berharga yang pernah kupelajari tentang batas diri dan nilai martabat. Aku belajar bahwa mencintai orang lain tidak boleh berarti membiarkan dirimu hancur. Aku belajar bahwa rumah tidak ditentukan oleh luas meternya, melainkan oleh kedamaian batin yang ada di dalamnya. Hari ini aku akan pergi bekerja dengan langkah yang ringan. Nanti sore aku berencana untuk membeli beberapa tanaman baru untuk diletakkan di sudut ruang tamu, mungkin sebuah kursi baca yang nyaman, dan menghabiskan malam dengan membaca buku tanpa gangguan. Hidupku kini sederhana, sunyi, dan damai. Hal-hal yang dulu begitu kuimpikan, namun tak pernah kurasakan saat aku masih terikat dalam ikatan yang salah. Aku menyesap kopi pagiku, merasakan setiap teguknya sebagai rasa kebebasan yang hakiki. Tidak ada lagi yang perlu kupinta izinnya. Tidak ada lagi yang perlu kubahagiakan di atas kesengsaraanku. Aku, Maya Kusuma, akhirnya pulang kembali ke diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar utuh. Bentengku yang lama mungkin telah runtuh. Tapi di atas puing-puing itu, aku membangun sesuatu yang lebih kuat. Sebuah keyakinan bahwa aku cukup. Aku tidak butuh validasi dari keluarga suami dan aku tidak butuh pengakuan dari pria yang tak tahu cara menghargai. Aku hanya butuh diriku sendiri, dan ternyata itu sudah lebih dari cukup. Dengan napas panjang yang penuh rasa syukur, aku menutup pintu unit apartemenku, siap menyambut masa depan yang kini sepenuhnya berada di bawah kendaliku. Ya.